40 tahun yang lalu, seorang psikiater, Scott Peck, menulis sebuah buku yang judulnya The Road Less Traveled atau Jalan yang Jarang Dilalui. Dan kalimat pertama dari buku tersebut adalah Life is difficult. Hidup itu susah. Sebuah kalimat yang negatif. Tapi luar biasanya ternyata buku itu laris manis dan sudah terjual 10 juta eksemplar. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang ditulis di awal dari buku ini, yaitu bahwasanya hidup adalah sulit diakui oleh kebanyakan orang. Tidak banyak orang dapat berkata, hidup ini mudah. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, supaya kami mendapatkan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ulangi, tidak banyak orang yang dapat berkata, hidup ini mudah. Bagaimana dengan saudara? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana agar di tengah kehidupan yang sukar ini, kita dapat tetap berbahagia? Apalagi di tengah masa pandemi yang belum mereda seperti saat ini. Bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik? Untuk itu hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mengalami banyak sekali kesukaran. Tapi yang bersangkutan tetap bisa hidup damai, bahkan berbuah lebat. Bisa tetap memberi nasihat yang membangun orang lain. Siapakah dia? Orang itu tak lain adalah Paulus. Setelah melewati berbagai kesukaran di Yerusalem karena orang-orang Yahudi yang memusuhi dan bermaksud untuk membunuh dirinya, Paulus naik banding kepada kaisar. Sehingga ia harus pergi ke Roma. Dan sementara berada di dalam penjara, ia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Selain untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan keuangan yang dikirim oleh jemaat tersebut, guna mencukupi kehidupannya, Paulus juga memberi nasihat tentang bagaimana agar di masa yang sukar saat itu, para pengikut Kristus di kota Filipi bisa tetap hidup berbahagia. Dan saya yakin nasihat ini pasti sangat bermanfaat juga buat saudara dan saya. Supaya kita dapat memiliki hidup yang lebih baik atau a better life. Apa nasihat Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Filipi dan kepada kita hari ini? Dengarkan baik-baik ya. Kita akan baca dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di ayat 4 sampai ke 6, Paulus menyebutkan 4 nasihat yang perlu dilakukan oleh jemaat di Filipi. Di ayat 7, Paulus memberitahukan akibat dari mengikuti 4 nasihat tersebut, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita akan mempelajari nasihat yang pertama dulu. Yang merupakan langkah awal untuk menikmati a better life. Yaitu dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dari ayat ini terkandung 3 prinsip penting tentang sukacita yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yang pertama,
Bersukacita merupakan suatu keharusan. Prinsip yang pertama yaitu bersukacita merupakan suatu keharusan. Kok bisa? Bisa. Karena sukacita bukanlah sekedar suatu perasaan, namun merupakan sikap hati yang perlu dikerjakan. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Kata sukacita yang digunakan di ayat 4 adalah dalam bentuk kata kerja dan bukan kata sifat. Kata kerja present imperatif aktif. Imperatif artinya kata kerja dalam bentuk perintah. Sama seperti kata kemarilah atau pergilah. Jadi sukacita yang dimaksud tidak tergantung dari kondisi seseorang, tetapi tergantung dari kemauan yang bersangkutan untuk melakukan perintah tersebut. Hal ini sama seperti dengan kata mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34. Kata kasih yang digunakan di situ adalah berbentuk kata kerja present imperatif aktif juga. Artinya kitalah yang harus membuat keputusan apakah kita akan mengasihi atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kitalah yang akan menentukan perasaan kita dan bukan perasaan kita yang dibiarkan untuk menentukan tindakan kita. Kasih adalah suatu kata kerja dan bukan sekedar suatu perasaan. Love is a verb, not just a feeling. Kalau kita melangkah dan melakukan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang yang mengasihi, maka perasaan kasih akan mengikuti tindakan kita tersebut. Demikian juga dengan bersukacita. Bersukacita bukan sekedar suatu perasaan, namun suatu kata kerja. Itu sebabnya kitalah yang harus menentukan apakah hati kita akan bersukacita atau tidak. Kita menentukannya dengan melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh orang yang bersukacita. Salah satunya yaitu dengan menyanyi dan memuji Tuhan. Tidak ada orang yang bersukacita yang akan menggerutu dan mengomel kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bersukacita pasti akan memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi jangan menunggu sampai saudara merasa sukacita dan baru dirimu memuji Tuhan. Justru inilah yang harus saudara lakukan, yaitu pujilah Tuhan, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Berarti kalau saudara ingin hatimu dipenuhi dengan sukacita, lakukan hal yang sederhana ini. Berhentilah mengeluh dan mulailah mengucapkan kata-kata pujian dan syukur kepada Tuhan. Dengan cara demikian, saudara membangunkan fajar. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 108 ayat 1-3. Dikatakan nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Membangunkan fajar artinya saudara mengubah suasana hatimu yang semula gelap menjadi terang benderang. Membangunkan fajar artinya saudara menghapus perasaan letih lesu dalam jiwamu menjadi penuh dengan sukacita. Lakukan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh orang yang bersukacita, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua, lebih lanjut, prinsip yang kedua itu bersukacita tidak boleh bergantung pada keadaan. Sebagaimana tindakan untuk bersukacita tidak boleh ditentukan oleh perasaan kita, demikian pula sukacita tidak boleh ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Saudara tahu bedanya sukacita dan gembira? Kegembiraan ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Maka tidak demikian halnya dengan sukacita. Sedangkan kita tahu bahwa keadaan di sekitar kita selalu berubah-ubah. Dan apa yang kita alami tidak selalu seperti yang kita harapkan. Akibatnya kegembiraan juga ikut berubah-ubah. Namun tidak demikian halnya dengan sukacita. Itu sebabnya Paulus berkata di Filipi 4 ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa.
Perhatikan kata senantiasa di ayat ini. Apakah arti dari kata senantiasa? Selalu, terus menerus, di setiap waktu, tidak tergantung pada keadaan. Di sini tidak ditulis bersukacitalah ketika engkau mendapat keuntungan besar, atau bersukacitalah ketika keinginanmu terkabulkan. Bukan, tetapi bersukacitalah senantiasa. Saya baca ulang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati yang gembira saja bisa menjadi obat yang manjur, bagaimana kira-kira dengan hati yang senantiasa bersukacita? Saya percaya kesehatan supranatural akan senantiasa mengikuti kita. Saudara, iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ia senang mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Dia selalu berusaha mencari kesempatan untuk mencuri sukacita saudara. Satu hari, kalau dia datang, jangan beri dia kesempatan. Tugas saudara adalah menjaga agar sukacita saudara tetap aman. Caranya, satu kata saja. Usir. Usir dalam nama Yesus. Lawan dengan iman yang teguh. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Matius 18 ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga atau alam roh, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga atau di alam roh. Jangan izinkan pencuri mengambil milik saudara. Saudara berhak menikmati sukacita yang sejati. Jangan izinkan dia menipu saudara dengan memainkan perasaan saudara. Walaupun kondisi di luar saudara berubah-berubah, saudara bisa tetap bersukacita. Rasul-rasul bisa tetap bersukacita di dalam penjara. Saudara juga bisa. Sekarang, prinsip yang ketiga. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwa sumber sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan ada juga sukacita, tapi sifatnya sementara, tidak bertahan lama. Sekuat atau sekeras apapun kemauan kita untuk bersukacita, kalau itu berasal dari kehendak kita sendiri, atau yang biasa disebut dengan positive thinking, maka sukacita seperti itu hanya bertahan sebentar saja. Kenapa? Karena kemauan manusia tidak bersifat stabil, tetapi naik dan turun. Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu sukacita yang dari Tuhan juga tidak pernah berubah, namun tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ditulis bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan ini mengandung makna yaitu relasi dengan Tuhan. Relasi yang membuahkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga dari sana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sukacita yang sejati merupakan buah dan bukti dari relasi seseorang dengan Tuhan. Ini nasihat yang pertama. Minggu depan kita akan belajar nasihat yang kedua. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pengertian Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami bisa bersukacita senantiasa. Tidak tergantung dari perasaan kami. Tidak tergantung dari kondisi di sekeliling kami. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa supaya setiap orang yang menyaksikan program ini, mereka semua bisa merasakan, menikmati sukacita yang sejati. Kalau ada roh-roh jahat yang berusaha mencuri sukacita mereka, saat ini juga kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati sukacita damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran manusia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.